Ini sebenarnya barang-barang Thailand ya, dari sini tuh. Ini Thailand, karena memang suka aja. Dan ini memang dulu pernah dipakai sama beberapa guru di sana. Di dalamnya ini ada kulit kijang. Di dalam itu dirajah, kita tulis manual pakai tinta khusus. Jadi ini ada darah burung something. Di sini ada baju atau kain dari baju konglomerat, bukan kayak doang tapi konglomerat. Saya ini belajar sama guru yang memang udah sepuh, tapi memang kebetulan backgroundnya dari keluarga ya, kayak dari kakek juga beliau belajar ilmu hikmah, jadi emang ada apa ya namanya turunan gitu. Pernah melakukan pengembaraan mistik di banyak tempat. Rika Usagi kini tampil sebagai spiritualis yang pilih tanding. Untuk urusan gaib-gaiban, ia sudah tamat. Sementara, berbagai perjalanan ke tempat-tempat keramat atau semadi di goa-goa angker sudah dilakukan jauh sebelumnya. Kini, Usagi lebih banyak berkutat dengan ilmu hikmah yang kemanfaatannya ia rasakan lebih banyak. Termasuk menyediakan banyak ajimat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Lantas, seperti apa ritual ajimat yang ia lakukan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bertemu Rika Usagi di tempatnya menjalani aktivitas sebagai spiritualis, banyak yang bisa dikisahkan. Nyaris di setiap ruangan dipenuhi benda-benda mistik yang latar belakangnya juga tidak bisa disebut biasa-biasa saja. Setiap benda yang ada di ruangan-ruangan khusus itu diperoleh lewat perjuangan panjang atau ritual mistik yang unik. Dan di antara sebagian besar benda-benda keramat, ada yang berasal dari Thailand, salah satu kiblat mistik Asia. Halo pemirsa ganjil, selamat datang di tempat kita nih. Kita sebenarnya mau ada ritual nanti di dalam, cuman masuk aja dulu kita lihat-lihat di dalam ya. Oke. Ini sebenarnya barang-barang Thailand ya, dari sini tuh. Ini Thailand. Ini sebenarnya salah satu koleksinya Jimmy juga dari beberapa tahun yang lalu gitu. Ini juga Thailandan. Terus yang Indonesia sebelah sini nih. Ini jimat yang kita buat sendiri. Jadi ini jimat yang kita buat sendiri, sama ini yang khusus untuk minyak-minyakan. Dan ini semua dia ambil dari Thailand karena memang suka aja. Dan ini memang dulu pernah dipakai sama beberapa guru di sana. Di saat upacara ritualnya mereka gitu. Yang menarik, meski berada di antara benda-benda gaib dari khazanah mistik Thailand, ada lukisan Kanjeng Ratu Kidul. Bukan sembarang lukisan, karena Rika Usagi mendapatkannya lewat wangsit yang tidak main-main. Dalam mimpinya, ia mendapat perintah untuk membuat lukisan Ratu Kidul sebagai salah satu bingkai spiritual. Lukisan penguasa pantai selatan itu diletakkan tidak jauh dari sekumpulan minyak pelet yang memiliki fungsi sangat kuat sebagai penarik segala yang baik. Yang di bawah ini yang spesial juga dari Indonesia, ini minyak pelet semua nih, macem-macem. Cuman paling banyak ini dari Kalimantan. Minyaknya itu harus dipakai, dikasih media ke makanan seseorang. Iya, nanti kenapa harus ke makanan? Karena
ketika si target itu makan, itu kan atas kemauan dia sendiri suap kan. Nah itu lebih gampang masuk yang nama pelet gitu. Ini aku buat sendiri ya kalau ini ya. Waktu itu enggak, aku minta custom sama pelukis dengan sosoknya wujudnya seperti ini dan beberapa kali revisi ya. Itu waktu itu aku dapat inilah pangsit gitulah ya. Aku biasanya mimpinya itu didatengin sosoknya wujudnya tinggi besar. Terus dia minta untuk dibuatkan lukisan. Nah ini kita bawa waktu itu ke Pelabuhan Ratu. Waktu itu kita ritual khusus karena udah jadi gitu. Gitu sih. Iya, biar dapat koneksinya gitu. Dari sisi yang berbeda, terdapat keris yang sengaja dipasang di dinding yang agak tinggi. Meski bisa berfungsi sebagai penambah estetika, tapi bukan berarti sekedar keris-kerisan. Sebab benda pusaka tersebut diperoleh lewat proses yang tidak mudah. Tidak jauh dari keris pusaka ada sebentuk altar yang biasa dipakai untuk melakukan ritual ajimat. Ini punya Jimmy sebenarnya, cuman punya aku ada di rumah soalnya. Ini punya Jimmy, dia dapatnya itu kayak ada yang dari Wangsit. Dia waktu itu ke Jogja. Terus waktu ke Jogja, dia ada ditawarin keris, salah satu yang ada di sini. Cuman harganya nggak cocok. Dan satu malam si Kuncen, ini dari tempat keramat ya, Kuncennya nawarin. Kuncen ini tuh didatengin sama gaibnya ini untuk kasih mahar seikhlasnya malah gitu. Nah pemirsa ganjil ini adalah altar ya yang biasa kita kalau mau ada doa ritual di sini nih. Kebetulan mau ada ritual memang ini patung ini. Patung ini sosoknya adalah gaib ya, gaib yang aku temuin di Pelabuhan Ratu waktu itu. Cuman nyebrang lagi dari Pelabuhan Ratu sekitar 2 jam waktu itu naik perahu. Waktu itu ketemu. Terus beliau tuh minta dibuatkan sesuatu sama nanti kalau mau manggil sajiannya ini ya. Beliau ini bantu blessing. Jadi media-media di sini tuh dapat berkahnya juga. Batu-batu ini adalah batu dari tempat keramat sebenarnya. Jadi kita dapat ini juga nggak sembarangan ya, asal ambil gitu, nggak boleh. Nah batu-batu ini kita dapat juga dari Wangsit, sampai waktu itu 2 kali bolak-balik Jakarta. Di antara benda-benda keramat di ruangan khusus milik Rika Usagi, ada yang menarik untuk diperhatikan. Misalnya, perpaduan barang-barang gaib khas Indonesia yang dipadu dengan perkakas-perkakas mistik khas Thailand. Lantas, seperti apa ritual ajimat yang dilakukan Rika? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nyaris semua benda mistik yang dimiliki Rika Usagi menarik untuk ditelisik, termasuk air-air keramat yang dikumpulkan dari banyak tempat angker, diletakkan di bawah sebuah altar kuno. Air tersebut memiliki banyak kegunaan sesuai dengan permintaan. Nah, di sisi sebelah sini sebenarnya ada altar lagi ya. Dan altar ini lebih ke dewa, terus ada juga Buddha di atas gitu. Ini tempat buat sembahyang aja sih. Oh, ini air ini semua air keramat yang ada atau yang pernah kita datengin. Jadi kita pisah-pisah. Contohnya, nih yang kelihatan ya. Ini ada air terjun Jogja. Ada dari Gua Karang Pamulang. Ini yang bisa diminum. Ini dari Salakadomas. Buat ritual bisa, buat mandi bisa, tergantung case-nya nanti. Biasanya sih buat mandi, buat minum, cuci muka, macam-macam. Ada yang buat rezeki. Kan beda-beda nih, tempat keramat mana gitu. Tidak butuh waktu lama, namun prosesnya yang cepat bukan berarti mengurangi nilai keampuhan.
jimat-jimat yang sudah diritualkan. Bentuk-bentuk jimat yang telah diritualkan juga tidak sama. Ada yang berbentuk gelang, kalung, atau serupa minyak pelet. Ganjil misteri. Nah, ini kita sudah selesai ya untuk ritual dari azimat-azimat yang kita bikin gitu. Ada yang kayak gelang, ada yang kayak liontin, terus ada minyak di sini gitu. Nah, yang dari sebelah sini dulu ya. Kita ambil satu deh. Taruh deh. Nah, yang ini seperti gelang ini sebenarnya di dalamnya ada sesuatu loh. Ritual jimat menghasilkan benda-benda mistik yang kuat. Salah satunya, gelang yang sudah dibuat secara khusus. Isinya, jimat yang sangat kuat untuk mencapai tujuan. Semua bahan yang dipakai untuk membuat jimat ini sangat langka. Mulai dari kulit kijang, darah, serta bahan lain yang sulit didapatkan. Raja kulit kijang juga tidak sembarangan diperoleh. Bukan pula kijang hasil perburuan. Di dalamnya ini ada kulit kijang. Kelihatan nggak? Di dalam itu dirajah, kita tulis manual pakai tinta khusus. Jadi bukan tinta biasa yang kayak spidol gitu ya. Jadi ini ada darah burung something gitu. Ya emang bagus untuk ngerajah. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya itu supaya apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Dan diharapkan yang pegang ini atau yang miliki ini pikirannya jangan netting gitu. Terus juga jangan mikir yang jahat-jahat. Jadi pikiran yang baik-baik aja buat diri sendiri. Ini bagus. Kulit kijang itu bagus banget buat media rajah. Dia udah punya energi alami. Ada kulit kijang, ada kulit handalam. Kulit handalam itu adalah baby kijang yang masih di janin betinanya dari si kijang gitu. Jadi dia keguguran, terus kulitnya tuh diambil. Itu energi bagus banget. Emang susah banget buat dapatnya, dan ini bukan hasil buruan, nggak boleh, karena nggak bisa. Yang emang dicari buat bikin jimat itu yang matinya natural gitu, mati ngurak kalau yang tua. Atau yang handalam kan emang keguguran di dalam kandungan gitu kan. Lalu benarkah ada ajimat baju konglomerat yang bisa berfungsi serupa pesugihan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jimat berikutnya sangat spesial karena bersifat kerejekian. Material yang dipakai juga sangat spesial karena ada potongan baju konglomerat yang tidak sembarangan didapat. Setelah dibentuk sedemikian rupa, kemudian diritualkan, jimat ini bisa menjadi pesugihan. Sebab energinya bisa menarik rejeki yang besar, sebesar karisma sang konglomerat yang serpihan bajunya ada dalam ajimat tersebut. Jimat yang kedua ini, nah yang sebelah kanan ya. Ini tadi kan yang ini itu mustika ya. Nah, yang sebelah kanan itu ini.
Nah, yang spesial adalah di sini ada baju atau kain dari baju konglomerat, bukan kayak doang tapi konglomerat. Gitu. Nggak semua orang punya rekanan atau kenal sama konglomerat ya, sampai kita mintain bajunya ya kan ya. Dan bajunya ini yang paling disayang, paling dia suka pakai, paling sering dipakai gitu. Nah, kenapa baju kayak gini aja bisa jadi media dan berfungsi buat kita gitu ya? Karena dari baju seseorang itu memiliki energi yang nanti sehingga kalau misalkan kita pakai juga energi itu kurang lebih sama jadinya gitu, narik rezeki misalkan ya, at least 10% dari kekayaan orang si konglomerat itu kan lumayan ya, ratusan juta sampai MM-an gitu kan. Kita lilit pakai kawat emas di dalamnya, kita buat sendiri semuanya, kita ritualin, kita buat sendiri. Nah, bukan cuman bajunya aja, tapi baju ini kita rajah juga pakai tinta yang tadi itu gitu di bajunya. Jadi nggak sembarangan tinggal nyari baju orang kaya, cari yang bermerek, yang second itu kan, nggak bisa gitu, dia nggak boleh dicuci. Satu lagi jimat yang tidak main-main, bentuknya minyak. Kegunaannya bisa untuk macam-macam ritual. Bahannya juga tidak sembarangan. Selain diberi raja yang memiliki energi tinggi, salah satu materialnya adalah pasir yang diambil dari kawasan keramat sehingga memiliki kekuatan supranatural besar. Minyak ini fungsinya apa sih sebenarnya? Kalau kita punya zimat atau media apapun atau spirit atau gaib atau kodam lah ya, kan biasanya ngedupa ya, bakar dupa untuk offeringnya kayak gitu. Cuman nggak semua orang bisa bakar dupa di rumahnya. Mungkin orang tuanya nggak suka baunya atau karena asapnya kayak gimana, alergi gitu kan, macem-macem lah. Ini salah satu termudah buat offering. Jadi ini tinggal dioles aja nanti. Ini isinya itu beberapa bahan keramat yang punya energi besar, terus minyak yang disukain gaib, terus ada rajahan juga di dalamnya gitu. Jadi nggak sembarangan minyak yang kayak di tempat komersil gitu ya. Ini kita racik sendiri dan nggak banyak yang tahu ramuan atau racikan buat bikin ini gitu. Minyaknya juga minyak yang khusus, maksudnya bukan yang ref-refilan. Terus juga salah satunya ada pasir. Pasirnya kita nggak bisa sebut dari mana. Ritual ajimat memang bagian dari spesialisasi Rika Usagi. Supranatural diberi arti yang lebih maknawi, tidak sekedar gaib-gaiban. Ia mempelajarinya secara khusus dari seorang mursyid, tapi bukan hanya mumpuni, tapi sepuh. Proses belajarnya juga tidak mudah, karena harus melewati fase panjang sampai menemukan titik temu dengan keyakinannya. Saya ini belajar sama guru yang memang udah sepuh, tapi memang kebetulan backgroundnya dari keluarga ya, kayak dari kakek juga beliau belajar ilmu hikmah, jadi emang ada turunan gitu. Cuman belajar lagi sama gurunya gitu yang lebih, karena kakek sudah almarhum. Sepotong raja, setetes minyak yang sudah diritualkan, atau sebentuk ajimat adalah penebal batin. Ia juga tempat mendulang rasa percaya diri untuk kemudian agar mampu memetik banyak pencapaian. Dan itulah yang disediakan oleh Rika Usagi, ahli hikmah yang biasa menyiapkan ajimat-ajimat keramat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.